Shalom, Shalom Pak dan kawan-kawan sekalian. Perkenalkan, nama saya Putra Willy Munte. Saya Prodi Manajemen Pendidikan Kristen semester 3. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan yang menjadi soal dari ujian akhir semester mata kuliah teori sistem dalam pendidikan. Baik, langsung saja kepada soal yang pertama, yaitu jelaskan tujuan dan manfaat mempelajari teori sistem dalam pendidikan. Yang pertama, Tujuan yang pertama yaitu memahami hubungan antar komponen pendidikan, yang artinya teori sistem membantu memahami bagaimana setiap elemen dalam sistem pendidikan, guru, siswa, kurikulum, lingkungan belajar, teknologi, kebijakan, dan lain-lain itu saling terkait dan saling mempengaruhi. Tujuan yang kedua yaitu meningkatkan efisiensi dan efektivitas, yang artinya dengan memahami sistem sebagai satu kesatuan, pendidik dan pengelola dapat mengidentifikasi proses yang kurang efektif dan meningkatkan alur kerja sehingga tujuan pendidikan tercapai secara optimal. Tujuan yang ketiga yaitu pengambilan keputusan yang lebih baik, yang artinya teori sistem memberikan kerangka berpikir untuk menganalisis masalah pendidikan secara menyeluruh sehingga menghasilkan keputusan yang lebih tepat dan berorientasi pada solusi jangka panjang. Tujuan yang keempat yaitu adaptasi terhadap perubahan, yang artinya memahami sistem memungkinkan pendidikan untuk lebih mudah menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan eksternal seperti perkembangan teknologi, tuntutan pasar kerja, dan perubahan kebijakan. Tujuan yang kelima yaitu pengembangan inovasi pendidikan. Dengan pendekatan sistem, inovasi dalam pendidikan dapat dirancang dengan mempertimbangkan dampak terhadap seluruh komponen, memastikan keberlanjutan dan keberhasilannya. Baik, kita ke manfaat, yaitu manfaat yang pertama, peningkatan kualitas pendidikan. Dengan pendekatan sistemik, setiap aspek pendidikan dapat ditingkatkan secara terintegrasi sehingga kualitas hasil belajar siswa dan kinerja lembaga pendidikan meningkat. Manfaat yang kedua yaitu identifikasi dan pemecahan masalah secara holistik, yang artinya teori sistem membantu dan melihat permasalahan dari berbagai perspektif sehingga solusi yang diambil tidak hanya menyelesaikan masalah satu komponen tetapi juga mempertimbangkan dampaknya terhadap sistem secara keseluruhan. Manfaat yang ketiga yaitu kolaborasi yang lebih baik. Pemahaman sistem mendorong kolaborasi antar pemangku kepentingan, yaitu guru, siswa, orang tua, pemerintah, dan lain-lain, karena setiap pihak memahami perannya dalam sistem yang lebih besar. Manfaat yang keempat yaitu pengelolaan sumber daya yang optimal. Dengan melihat pendidikan sebagai sistem, pengelolaan sumber daya seperti tenaga kerja, dana, dan waktu dapat dilakukan dengan lebih efisien dan efektif. Manfaat yang kelima yaitu mendorong keberlanjutan, yang artinya teori sistem memastikan bahwa setiap perubahan atau kebijakan baru dalam pendidikan dirancang untuk keberlanjutan dan berfokus pada dampak jangka panjang. Baik, kita akan lanjut yaitu soal yang kedua. Teori sistem terdiri dari aksioma dan preposisi. Jelaskan hal-hal tersebut dengan mengaitkannya pada sebuah organisasi pendidikan, misalnya sekolah. Yang pertama, aksioma dalam teori sistem. Aksioma adalah pernyataan dasar yang dianggap benar tanpa memerlukan pembuktian karena menjadi fondasi teori. Dalam konteks organisasi pendidikan seperti sekolah, beberapa aksioma yang relevan yaitu yang pertama, keseluruhan lebih dari sekedar jumlah bagian-bagiannya, yang artinya sekolah tidak hanya terdiri dari komponen individual seperti guru, siswa, staf, dan kurikulum, tetapi juga hubungan dan interaksi di antara mereka yang ciptakan sistem pendidikan. Contohnya, keberhasilan sekolah tidak hanya ditentukan oleh kualitas guru, tetapi juga oleh sinergi antar guru, kurikulum, fasilitas, dan manajemen sekolah. Yang kedua yaitu interaksi antar komponen penting untuk sistem yang berfungsi, yang artinya setiap komponen sekolah saling mempengaruhi dan tidak dapat bekerja secara terisolasi. Contohnya, jika komunikasi antara guru dan orang tua terhambat, hal ini dapat mempengaruhi performa siswa meskipun kurikulum sudah dirancang dengan lebih baik. Aksioma yang ketiga yaitu sistem terbuka berinteraksi dengan lingkungan, yang artinya sekolah adalah sistem terbuka yang dipengaruhi oleh dan mempengaruhi lingkungan eksternal seperti masyarakat, pemerintah, dan teknologi. Contohnya, implementasi teknologi pembelajaran baru di sekolah dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah dan ketersediaan fasilitas di masyarakat. Preposisi dalam teori sistem. Preposisi adalah pernyataan yang berasal dari aksioma dan dapat diuji kebenarannya dalam konteks tertentu. Preposisi menggambarkan hubungan kausal antara komponen sistem. Preposisi dalam konteks sekolah, yang pertama,
Jika salah satu komponen sekolah tidak berfungsi optimal, maka sistem pendidikan akan terpengaruh. Contohnya, ketika fasilitas sekolah, misalnya laboratorium, tidak memadai, maka kualitas pembelajaran sains akan menurun, yang pada akhirnya mempengaruhi hasil belajar siswa. Preposisi yang kedua yaitu semakin kuat interaksi antara komponen, semakin efisien sistem bekerja. Contohnya, jika guru, siswa, dan orang tua memiliki komunikasi yang intensif, proses pembelajaran menjadi lebih efektif karena setiap pihak memahami perannya. Preposisi yang ketiga yaitu sistem yang fleksibel, lebih mudah beradaptasi terhadap perubahan lingkungan. Yang menjadi contohnya itu sekolah yang memiliki budaya belajar dan pengelolaan yang adaptif akan lebih mudah beralih ke pembelajaran daring selama pandemi. Yang menjadi soal yang ketiga yaitu uraikan satu permasalahan sistem pendidikan di Indonesia dengan mengimplementasikan metode berpikir sistemik. Yang menjadi masalahnya yaitu ketimpangan kualitas pendidikan antar daerah. Yang pertama, apa masalahnya? Yaitu sekolah di daerah perkotaan umumnya memiliki fasilitas yang lebih lengkap, tenaga pengajar yang lebih kompeten, dan akses teknologi yang lebih baik. Sebaliknya, sekolah di daerah pedesaan atau terpencil seringkali kekurangan infrastruktur, tenaga pengajar yang berkualitas, dan akses terhadap sumber daya. Yang kedua, mengapa ini terjadi? Yang pertama, distribusi anggaran yang tidak merata. Yang artinya anggaran pendidikan seringkali lebih banyak tersedap oleh daerah dengan akses yang lebih mudah. Yang kedua, kurangnya tenaga pengajar profesional di daerah terpencil. Banyak guru enggan ditempatkan di daerah terpencil karena kurangnya insentif atau fasilitas pendukung. Yang ketiga, akses terhadap teknologi yang terbatas. Infrastruktur teknologi di daerah terpencil minim sehingga siswa sulit mengakses sumber belajar modern. Yang keempat yaitu kesenjangan sosial dan ekonomi. Masyarakat di daerah terpencil seringkali memiliki keterbatasan ekonomi untuk mendukung pendidikan anak. Siapa yang terdampak? Yang pertama, siswa. Siswa di daerah terpencil memiliki akses pendidikan yang terbatas sehingga hasil belajar mereka lebih rendah dibandingkan siswa di perkotaan. Yang kedua, guru. Guru yang bertugas di daerah terpencil seringkali menghadapi tantangan besar seperti minimnya fasilitas atau keterbatasan pelatihan. Yang ketiga, masyarakat. Ketimpangan ini menyebabkan kesenjangan sosial lebih lebar, menghambat pembangunan daerah. Yang keempat yaitu pemerintah. Pemerintah menghadapi tantangan dalam memastikan pemerataan pendidikan di seluruh Indonesia. Di mana masalah ini terjadi? Masalah ini terjadi di sebagian daerah pedesaan, terpencil atau tertinggal di Indonesia, khususnya di wilayah Indonesia Timur seperti Papua, Nusa Tenggara, Maluku. Yang kedua, daerah terpencil di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Kapan masalah ini muncul? Masalah ini sudah lama terjadi, bahkan sejak era kemerdekaan Indonesia, namun tidak relevan hingga saat ini. Ketimpangan semakin terlihat jelas di era modern ketika teknologi pendidikan berkembang pesat di perkotaan tetapi sulit diterapkan di daerah terpencil. Bagaimana solusinya? Yang pertama, distribusi anggaran yang lebih merata. Pemerintah harus menetapkan alokasi anggaran khusus untuk pembangunan infrastruktur dan fasilitas pendidikan di daerah terpencil. Yang kedua, meningkatkan insentif guru. Memberikan insentif finansial dan non-finansial kepada guru yang bertugas di daerah terpencil seperti tunjangan khusus, pelatihan, dan kesempatan karir. Yang ketiga yaitu penguatan teknologi pendidikan. Membuat inisiatif untuk menyediakan perangkat teknologi dasar seperti laptop atau tablet dan membangun infrastruktur internet di daerah terpencil. Yang keempat, kolaborasi dengan komunitas dan lembaga swasta. Mengundang organisasi non-pemerintah dan sektor swasta untuk membantu pengadaan fasilitas pendidikan di daerah terpencil. Yang kelima, pemberdayaan masyarakat lokal. Memberikan pelatihan kepada masyarakat untuk mendukung pendidikan anak-anak mereka seperti pelatihan dan menjadi pengajar sukarelawan. Yang keenam, pengawasan dan evaluasi rutin. Membentuk tim khusus untuk mengawasi implementasi kebijakan pemerataan pendidikan dan mengevaluasi kemajuan yang dicapai. Baik, kita kembali soal yang keempat yaitu berdasarkan general sistem teori terkhusus menggunakan model sistem terbuka. Jelaskan bagaimana implementasi sistem terbuka di sekolah. Menurut general sistem teori oleh Lanwick von Bertalanffy, sebuah sistem terbuka adalah sistem yang saling berinteraksi dengan lingkungannya melalui pertukaran input, proses, output, dan umpan balik. Sekolah sebagai sebuah institusi pendidikan dapat dianggap sebagai sistem terbuka karena ia tidak bekerja secara terisolasi, melainkan bergantung pada interaksi dengan berbagai elemen eksternal. Yang pertama, input masukan dari lingkungan, yaitu kebijakan dan regulasi.
kebijakan pemerintah, kurikulum nasional dan standar pendidikan, sumber daya fisik dan finansial, anggaran pendidikan, fasilitas sekolah seperti gedung, laboratorium, teknologi, dan bantuan dari masyarakat atau sektor swasta. Konteks budaya dan sosial, nilai-nilai lokal, norma masyarakat, dan ekspektasi orang tua. Yang kedua, proses transformasi dalam sistem. Yang pertama, proses pembelajaran. Guru mengajar siswa berdasarkan kurikulum yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu. Manajemen sekolah, kepala sekolah dan staf mengelola sumber daya untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Ketiga, pengembangan karakter. Sekolah membentuk nilai-nilai dan etika siswa melalui program ekstrakurikuler, pembinaan, dan kegiatan lainnya. Yang ketiga, output, hasil dari sistem. Itu prestasi siswa, kemampuan akademik, keterampilan, dan nilai ujian. Yang kedua, pengembangan karakter, perilaku positif, etika, dan tanggung jawab sosial siswa. Selanjutnya, lulusan berkualitas, siswa yang siap melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi atau terjun ke masyarakat sebagai individu produktif. Yang keempat, interaksi dengan lingkungan. Sekolah berinteraksi secara dinamis dengan lingkungannya, baik sebagai penerima maupun memberi pengaruh. Beberapa bentuk interaksi ini adalah yang pertama, konteks sosial dan ekonomi. Sekolah di daerah dengan kondisi sosial ekonomi tinggi biasanya memiliki fasilitas yang lebih baik dibandingkan sekolah di daerah tertinggal. Sebaliknya, sekolah juga dapat mempengaruhi lingkungannya dengan mencetak lulusan yang berkualitas, berkontribusi pada pembangunan daerah. Pengaruh teknologi. Lingkungan luar berkembang seperti teknologi digital, mendorong sekolah untuk mengadopsi metode pembelajaran berbasis teknologi. Selanjutnya, perubahan kebijakan dan regulasi. Kebijakan pendidikan seperti kurikulum merdeka memengaruhi cara sekolah beroperasi, termasuk perencanaan materi dan metode pembelajaran. Yang kelima, umpan balik. Mekanisme adaptasi. Sebagai sistem terbuka, sekolah memiliki mekanisme umpan balik yang membantu adaptasi terhadap perubahan di lingkungan eksternal. Contoh umpan balik meliputi yang pertama, evaluasi hasil belajar. Ujian nasional atau penilaian harian memberikan umpan balik kepada guru untuk menyesuaikan strategi pembelajaran. Yang kedua, umpan balik dari orang tua dan masyarakat. Keluhan atau saran dari orang tua dapat mempengaruhi kebijakan sekolah seperti pengolahan fasilitas dan metode pembelajaran. Evaluasi pemerintah. Hasil akreditasi sekolah dan audit kinerja memberikan gambaran tentang kualitas sekolah dan arah perbaikan. Yang keenam, adaptasi. Sekolah sebagai sistem terbuka harus mampu beradaptasi dengan lingkungan yang tidak berubah. Contoh bentuk adaptasi adalah yang pertama, mengadopsi teknologi digital. Contohnya pandemi COVID-19 memaksa sekolah untuk beralih ke pembelajaran daring. Ini adalah bukti bagaimana sekolah sebagai sistem terbuka dapat beradaptasi dengan tantangan eksternal. Yang kedua, menyelaraskan kurikulum. Sekolah seringkali menyesuaikan kurikulum lokal agar relevan dengan kebutuhan masyarakat sekitar, seperti menambahkan mata pelajaran berbasis kearifan lokal. Demikianlah yang menjadi soal ujian akhir semester. Terima kasih, Shalom.